Selamat pagi Indonesia, tentunya menarik ya untuk mengetahui mengapa PCO ini berubah nama, bertransformasi menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Rekan saya Jason Sambo akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Jason. Baik, terima kasih. Jadi benar Valeri, berubah nama kalau kata Mensesnek, bukan kemudian ada PCO, kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah atau BKP. Itu hal yang sudah dibantah oleh Mensesnek. Jadinya ini adalah bentuk transformasi pemirsa supaya nanti komunikasi ke publiknya cakupannya itu bisa lebih luas. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Mensesnek, Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa alasannya untuk mengubah atau mentransformasi kantor komunikasi kepresidenan PCO menjadi Badan Komunikasi Pemerintah supaya nanti cakupannya tidak hanya mewakili dari sisi kepresidenan saja lingkupnya, melainkan juga lingkup pemerintahan. Kita akan bahas pemirsa transformasi ini yang kemudian memiliki beragam tujuan sebenarnya. Tujuan yang pertama kita lihat, yang pertama adalah memperluas cakupan komunikasinya. Jadi kalau biasanya PCO itu lebih fokus pada hal-hal yang berbau dengan program-program presiden atau kegiatan kepresidenan. Tapi sekarang ini juga akan nanti sampai ke pemerintahan pemirsa. Maksudnya bagaimana? Jadi itu akan masuk ke tujuan yang kedua. Jadi nanti Badan Komunikasi Pemerintah atau BKP itu juga punya tupoksi untuk bisa mensinkronisasi dan menyampaikan komunikasi yang sudah terjalin antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga daerah terkait dengan program-program pemerintah. Jadi simpelnya atau sederhananya, kalau biasanya tadi hanya menyampaikan kegiatan presiden atau agenda-agenda presiden atau kemudian program-program dari sisi lingkup presiden, tapi sekarang sudah lebih luas lagi sampai ke pemerintahan, bahkan sampai ke pemerintahan daerah. Itu perbedaannya. Dan kemudian tujuannya adalah dilakukan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah pemirsa agar nantinya bisa dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, dari tingkat atas sampai kemudian tingkat yang paling bawah, itu satu suara supaya nanti masyarakat tidak menjadi misleading atau mendapatkan informasi yang utuh dan benar-benar terkonfirmasi. Kemudian pemirsa, kita lihat lagi dalam slide berikutnya, tentunya perubahan ini punya juga selain tujuan, tapi ada tugas dan fungsi yang diemban. Itu kan kemudian menjadi pertanyaan, apakah kemudian tugas dan fungsinya sama nggak ya kayak PCO? Sekali lagi, bahwa nanti tugas dan fungsinya ini akan semuanya yang berbau dengan komunikasi pemerintahan akan diemban oleh Badan Komunikasi Pemerintah. Dan saya mengutip dari Mensesnek yang juga menyebut bahwa perubahan ini bukan berarti membentuk badan baru pemirsa sekali lagi dan membubarkan PCO, melainkan ditransformasikan sehingga tugas dan fungsi PCO bakal ditangani Badan Komunikasi Pemerintah. Intinya tugas yang akan dilakukan PCO akan dilakukan oleh BKP ini pemirsa. Dan Prasetyo Hadi juga menyatakan ini sekali lagi bukan membentuk badan baru, tetapi mentransformasi perubahan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Tapi kemudian kan banyak juga yang bertanya-tanya, apakah nanti nggak kebanyakan ya sudah ada kemudian Badan Komunikasi Pemerintah, tapi juga ada KSP, akan seperti apa begitu pemirsa. Nah ini yang juga akan dijawab pemirsa. Saya hadirkan berikut ini pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari yang mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto usai dilantik di Istana Kepresidenan. Menurut Kodari, KSP-nya nanti akan mempromosikan program-program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo. KSP bukan hanya orientasi ke depan, tapi juga ke depan. Sehingga teman-teman nanti juga akan lebih banyak narasumber, lebih banyak informasi, tidak semuanya terpusat, tapi juga insya Allah KSP juga akan tampillah untuk menjelaskan program-program presiden yang bagus-bagus itu. Nah, sementara itu pemirsa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah ini dibentuk untuk memperkuat sebenarnya komunikasi antara kementerian dan juga lembaga. Sama kayak seperti jubirnya presiden. Mungkin lebih fungsi ada fungsi jubir, kemudian ada fungsi juga kita mensinkronkan, mengkoordinasikan antar KL gitu. Tentang kebijakan-kebijakan pemerintah agar tersampaikan dengan utuh, dengan baik gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih, tidak ada salah narasi seperti itu. Jadi intinya hanya perkuatan di bidang komunikasi. Download Metro TV Extend sekarang.